Selamat sore, perkenalkan nama saya Wan Teguh Hadi Ardika dari kelas 12 PS1, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan di masa pandemi. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu bangsa, karena dari pendidikan inilah akan terbentuk generasi muda, cerdas, berkualitas, juga mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup yang dihadapi. Hal ini yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terdampak COVID sehingga harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, di mana biasanya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara langsung. Namun, sudah beberapa bulan ini dilakukan via online. Bukan hanya tenaga pengajar yang bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tapi orang tua juga ikut dalam mendampingi anak-anaknya belajar di rumah untuk ikut membantu menjelaskan berbagai macam mata pelajaran dan menemani anak-anak mengerjakan tugas sekolah. Di tengah pembatasan sosial akibat COVID-19 ini, kita harus tetap semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Adapun berbagai macam tantangan harus dihadapi untuk sistem pendidikan online ini. Selain disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, fasilitas dan sumber daya juga tidak boleh pentingnya. Faktanya masih banyak sekali anak-anak yang terkendala fasilitas untuk belajar, bukan hanya murid, tapi juga tenaga pendidikan dan orang tua murid yang kesulitan baik dalam menyediakan perangkat belajar seperti ponsel dan laptop, maupun pulsa untuk koneksi internet. Sistem pembelajaran online ini secara tidak langsung membuat kesenjangan sosial, ekonomi yang sudah terjadi sejak lama menjadi semakin melebar saat pandemi. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Kemenaker mencatat lebih dari 2 juta buruh dan pekerja formal informal yang dirumahkan. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua kesulitan untuk mengoptimalkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun, dalam kondisi lain, orang tua bisa berhadapan dengan pilihan yang sangat sulit antara memberikan makan keluarga ataupun membiayai pendidikan anak. Hal ini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah yang semakin meningkat. Pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu alasan untuk kita bisa bersama-sama melakukan upaya mengenai sejumlah persoalan genting pendidikan di Indonesia. Karena menyangkut masa depan, kualitas pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain dari kendala di dunia pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini, ada hal positif yang bisa diperoleh, yaitu dengan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online. Peserta didik bisa banyak melakukan kegiatan di rumah sehingga dapat mempermudah orang tua untuk memonitoring anak-anak. Selain itu, dengan sistem daring ini, tenaga pendidikan dan peserta didik bisa meningkatkan kreativitas diri dengan membuat video pembelajaran atau dengan PowerPoint yang menarik, sehingga peserta didik tidak bosan dan peserta didik juga bisa lebih kreatif saat mendapatkan tugas membuat video pembelajaran. Pada dasarnya, setiap yang terjadi mempunyai dampak positif dan negatifnya, termasuk pandemi COVID-19 ini. Walaupun dampak yang diakibatkan sangat besar, terutama di dunia pendidikan, hal ini tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.